Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mbah Putri ingkang saweg selonjur ingkang kula hormati, Mbah Putri ingkang saweg lendet-lendet ingkang kula hormati, Mbah Kakung ingkang saweg sangga uwang ingkang kula hormati, Pak Dukuh ingkang kula hormati, jamaah salat subuh Masjid Muhtadin yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa manjatkan syukur kehadirat Allah pada kesempatan pagi dan cerah ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah tepat wekdalipun wonten ing masjid nganti pangajap sedaya ingkang rawuh tansah kula dongaaken putra wayahipun saleh salihah, keluarganipun sakinah mawaddah warahmah, rezekinipun sansaya barokah, rezekinipun sansaya kathah, saged bidal wonten ing Mekah, utang-utange cepet sah, kula dongaaken bahagia dunya lan akhirat, tilar dunya samangke husnul khotimah. Salam salawat kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Ustadz Januri wau rakaat pertama habis Al-Fatihah membaca Al-Quran surat Al-Baqarah 155 sampai 156. Nggih menika babakan kematian, ujian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ugi Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sedaya ingkang gadah nyawa pasti mangke tilar dunya. Beberapa waktu yang lalu Ustadz kita, Ustadz Muhajir Ahmad Muhajir, sudah mendahului kita. Hari ini suami dari Bu Mur, Pak Wahyono juga telah mendahului kita. Pertanyaan saya, sudahkah kematian saudara-saudara kita ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semuanya untuk merenung bahwa kita itu nanti juga akan menyusul beliau-beliau. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada orang yang tanya kepada saya, Ustadz, apa sesungguhnya bekal kematian itu? Banyak hadis menyebutkan bekal kematian itu sebenarnya hanya dua. Satu yaitu iman. Insyaallah Pak Ahmad Muhajir dan Pak Wahyono sudah beriman. 50% sudah insyaallah aman. Kemudian yang kedua yaitu amal soleh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mau menghadap Allah itu bekalnya hanya dua. Satu, iman. Ini yang hadir sudah beriman, aman. Yang kedua, amal soleh. Amal soleh itu variannya banyak. Oleh sebab itu, mensikapi kematian ini kita harus bertumpu pada dua itu, iman dan amal soleh. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sekarang bagaimana kita sebagai anak, misalnya karena orang tua kita telah meninggal. Rasulullah Muhammad SAW memberikan pelajaran yang berharga bagi kita kalau orang tua kita telah meninggal. Namun sebelumnya Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah, wa bil walidaini ihsanan. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua.
ternyata berbuat baik sama orang tua itu tidak harus orang tua kita masih hidup. Tetapi ketika orang tua kita telah meninggal pun kita juga bisa berbuat baik. Nah, ini yang akan saya sampaikan 7 menit ke depan. Kemudian nanti setelah ini saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu segera ke rumah duka untuk ikut mensolatkan jenazah Pak Wahyono. Rasulullah bersabda, karena ada pertanyaan seorang sahabat, ya Rasulullah, kedua orang tua saya telah meninggal dunia. Apakah saya masih bisa berbakti sama keduanya? Dijawab, na'am, masih bisa. Sahabat ini bertanya lagi, bagaimana caranya ya Rasul? Caranya yang pertama kamu harus ikut mensolatkan jenazahnya. Ini mudah-mudahan Mbak Anissa mendengar atau sudah diberitahu. Karena Mbak Anissa itu putranya Pak Wahyono untuk ikut mensolatkan jenazahnya. Sungguh naib kalau ada kematian orang tua, anaknya tidak ikut mensolatkan jenazahnya, tetapi hanya berada di depan pintu rumah untuk menerima ucapan bela sungkawa. Itu benar tapi kurang lengkap. Makanya tetangga-tetangga saya itu kalau ada orang meninggal yang takziah ribuan, karena orang desa begitu. Tapi saya perhatikan mereka tidak takziah, ming bukteke mati nopo dereng. Kalau takziah itu harus ikut mensolatkan. Makanya tidak hanya putranya, tapi kita tetangganya sebaiknya juga ikut mensolatkan. Karena menurut Rasul, kalau kita mensolatkan itu, mensolatkan jenazah maksud saya, itu pahalanya seperti sebesar gunung Uhud. Bagi yang pernah pergi ke tanah suci, entah itu haji atau umroh, gunung Uhud itu panjangnya 7 km. Luar biasa. Kita mendapatkan pahala yang luar biasa ketika kita mensolatkan jenazah. Kemudian kata baginda Rasul, kalau orang tua kamu sudah tidak ada, kamu harus ikut senantiasa memohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua. Paling enggak doa yang simpel, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'i wa'fu anhu. Dan ini tidak ada hitungan hari, karena tetangga-tetangga saya wonten ing dusun gen kula nek pun bar nyewu do mboten ndongake. Kula sanget kok mboten ndongake, lha pun telas. Telas napa ning pun bar nyewu tur nggih pun lemahe kula doli kabeh. Ini keliru. Doa yang harusnya dilantunkan untuk orang tua kita itu semasih kita hidup, dan paling afdol ketika habis sholat seperti ini tadi. Ini tadi habis sholat saya pun mendoakan orang tua saya yang telah meninggal. Ustadz, bagaimana kalau mendoakannya itu tidak di masjid, tidak habis sholat, tapi di makam? Boleh. Cuman kalau di makam ampun ngantos do kleru. Wong Jawa niku do kleru. Mbah putumu darene. Dongake ya Mbah, sesuk arep ujian. Ben sesuk matematikane entuk 100. Padahal mbiyen niku mbahe bodho banget. Matematika ora dong, wong aljabar wae ora dong kok. Enten sing kleru melih, Mbah putumu darene. Dongake ya Mbah, sesuk arep ana daftaran PNS ben ketompo. Nah, kula pas krungu teng makam, kula jawab mawon, yo malah do mlayu kok kuwi. Wah ning kono ana sing jawe, ana sing jawe. Yang ketiga yaitu memenuhi wasiat. Nah, ini Pak Dukuh rawuh mboten iki. Biasanya kalau Pak Dukuh memamitkan jenazah itu yang saya perhatikan adalah ngendikanipun Pak Dukuh dalam hal mendika menawi wonten hak-hak adami yang meninggal nanti saged berhubungan kalian ahli waris.
Kemarin saudara saya meninggal, ternyata yang memamitkan itu lupa. Akhirnya saya jawil Mbah Kaum, karena yang terakhir kan Mbah Kaum. Saya bilang Mbah Kaum, tolong wau atas nama keluarga belum menyampaikan hak-hak adami. Alhamdulillah Mbah Kaum paham. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya kalau masalah warisan ini menjadi persoalan yang tersendiri. Makanya ibu-ibu, saya berharap mumpung masih sehat, nanti bikin surat wasiat untuk segera didum mawon warisanipun. Setuju? Nek sing jawab mboten setuju, berarti pun mboten duwe sing didum. Pun ngoten mawon. Kemudian yang keempat yaitu menyambung tali silaturahim yang tidak akan tersambung karena nasab. Makanya biasanya kalau masih hidup orang tuanya itu kita masih ingat sama Pak D, Pak Le, putranya Pak D, putranya Pak Le. Tetapi ketika orang tua kita telah meninggal biasanya lupa. Makanya saya senang kalau habis Ramadan itu ada bulan yang menyenangkan bagi Ustadz, termasuk Ustadz Januri dan Ustadz saya, karena laris ngisi pengajian di Sawalan. Nah, Sawalan itu bagus karena itu biasanya menyambung, kalau itu Sawalan terah menyambung nasab. Pernah beberapa waktu yang lalu saya ngisi Sawalan, yang hadir seperti subuhan ini, pakai dekornya saja bagus, Sawalan terah simbah Lion and the Table. Ternyata mbahnya namanya Singo Dimejung, tapi dibahasakan Inggris. Belum Mbah Pak Duko dengan berdasar ngangge bahasa Inggris. Yang terakhir, yang nomor 5, yaitu baginda Rasul menyampaikan kalau kamu orang tuanya sudah meninggal harus memuliakan teman orang tua kita yang masih hidup. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang orang tuanya telah meninggal, kalau kita tahu teman akrabnya ayah kita masih hidup, sering-seringlah kita nyambangi atau bertegur sapa atau kita silaturahim. Ternyata hadis ini luar biasa memberikan pelajaran. Bapak saya tentara, pangkat terakhir Legend, Pelet Ijen. Saya ngisi yaitu Pepabri. Ternyata teman-teman bapak saya banyak. Dan ketika saya mau memulai ceramah, komandannya bilang, ini Ustadz Syahpurji ini ayahnya tentara, dulu adalah anak buah saya, 10 tahun perang bersama saya. Tapi bapak Pak Purwono ini jirih, orang tahu mateni wong gitu. Tapi bagus ayahnya Pak Pur ini karena jadi RT seumur hidup, orang sing gelem ganti katanya. Saya terus, oh ini hadisnya luar biasa, karena kemudian yang diceritakan itu yang baik-baik. Ini hadisnya riwayat Bukhari, sahih. Makanya itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita masih punya orang tua yang hidup, kita bukteni, kalau sudah meninggal kita pun bisa biru walidain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kupat janure tuwa, lepat nyuwun pangapura, kupat duduhe santen, jemik blas mboten enak, kupat lawit tungseng, enak tenan. Mila mangke sonten takjilane tungseng. Sing nakjil Pak Dukuh wingi mutas mawon Danais datang. Danais niku nek nggo dukuh 10 yuta secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.